Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan yang Allah muliakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dan itu semua kita yakin merupakan sebuah anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa berada dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Cahaya Ramadan yang Allah muliakan, pada pembahasan kali ini kita lanjutkan bahasan tentang hati, yang mana beberapa waktu yang lalu telah disampaikan al-qalbu dan as-sadru. Maka pada kesempatan ini ada yang disebut hati itu dalam Al-Quran dengan sebutan al-fuad. Ini merupakan nama lain dari sebutan hati di dalam Al-Quran. Maka al-fuad ini maksudnya adalah yuqalu lahu fuadun idza tubira fihi makna tafaqudi ai at-tawaqqud fa'atul lahma syawaitu walahmun fa'idun maswiyun. Hati disebut fuad karena padanya terdapat arti membakar atau menyala. Di dalam bahasa Arab ada ungkapan aku membakar daging atau daging yang dibakar. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa hati itu bisa dibakar semangatnya, atau dirangsang, atau dibujuk untuk melakukan sesuatu. Hati yang sudah dapat dibujuk, sudah dapat dirayu atau dirangsang, tentu akan begitu mudah. Tapi sebaliknya, hati yang susah untuk dirangsang, dimotivasi, dibakar semangatnya, maka disebut hati itu adalah batu. Yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Bahwa Allah menyebutkan, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan bisa lebih keras lagi daripada batu. Batu walau dibakar beberapa jam, tentu saja tetap tidak bergeming karena memiliki sifat yang sangat keras. Begitu pula yang namanya hati. Hati kita yang telah membatu tetap akan keras, tidak mudah untuk dibakar, tidak mudah untuk dirayu. Dia akan tetap, malah
bisa-bisa lebih keras daripada batu. Wajar bila mana Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan perumpamaan hati kita seperti besi. Karena sekeras apapun besi, ketika dibakar dia meleleh. Tapi batu, dia akan tetap tidak bergeming, saking kerasnya itu batu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat Al-Fuad di dalam surat Al-Isra ayat 36 dengan ungkapan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu nama lain daripada al-qalbu, as-sadru, dari yang namanya hati, yaitu al-fuad. Dan yang keempat, sebutan di dalam Al-Quran dengan sebutan al-lubu. Ini nama lain daripada nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang disebut dengan lubu? Al-lubu al-aqlu al-khalisu minasyawaib wasumi bidzalika likaunihi khalisu ma bil insan min ma'anihi kallubabi walubbi minasyai. Lub jamaknya albab, ialah akal yang bersih. Al-aqlul khalisu, akal yang bersih. Minasyawaib, dari cacat. Disebut lub karena sesuatu yang bersih pada diri manusia dari cacian atau celaan, seperti inti atau pilihan sesuatu. Di dalam kitab Mufradat wakilah huwa mazaka minal akli, ada juga yang mengatakan bahwa lub itu ialah akal yang bersih. Wa kullu lubbi aklun wa laisa kullu aklin lubban. Maka setiap lub adalah akal, tetapi tidak setiap akal itu lub. Ini berarti bahwa lub itu suci, bersih, tidak ada cacatnya yang sifatnya lub itu. Pilihan lub itu pasti jujur, benar. Lub itu senantiasa benar, tidak akan mendustai dirinya sendiri. Sering kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, bibir mengatakan B, tapi hati kita tidak bisa dibohongi. Ketika kita berbuat dusta, ketika kita berbuat kebohongan, hati ini tidak bisa dikotori, tidak bisa ada cacat yang lain, tapi selalu jujur. Orang bisa dibohongi dengan lisan, tapi hati kita, diri kita tidak bisa dibohongi oleh hati kita sendiri. Itulah yang namanya lub. Ikhwatul iman, cahaya Ramadan yang Allah muliakan, itulah nama-nama
sebutan yang berkaitan dengan hati yang disebut di dalam Al-Quran. Sekali lagi, pertama adalah al-qalbu yang sifatnya bolak-balik, dua asadru adalah sumber, yang ketiga adalah al-fuad yang selalu merangsang dan membakar, dan hati pun memang perlu untuk dirangsang, dimotivasi. Dan yang keempat terakhir adalah al-lubu, artinya suci. Ikhwatul iman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa menjaga hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.